Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdina Bintang Rizky, mahasiswa Prodi Bisnis Digital semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang skripsi dari bab 1 sampai bab 3 yang telah saya susun guna untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah metode penelitian. Baik. Ya, untuk judul skripsi saya adalah studi kualitatif tentang persepsi konsumen terhadap efektivitas iklan digital Google Ads dalam meningkatkan penjualan jasa konveksi di Departemen Indonesia. Kemudian untuk bab 1 atau pendahuluan, di sini latar belakangnya ya. Dalam era digital, pemasaran melalui internet, khususnya menggunakan Google Ads, ini telah menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjangkau konsumen supaya lebih efektif melalui fitur-fitur yang ada seperti penargetan kata kunci, iklan display, dan iklan berbasis video. Nah, di Indonesia sendiri, platform ini semakin berkembang penggunaannya di berbagai industri, termasuk salah satunya sektor konveksi yang digunakan oleh Departemen Indonesia untuk meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness dan penjualan. Nah, namun meskipun efektivitas iklan digital secara umum telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, tetapi jasa konveksi ini kadang hasilnya masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana persepsi konsumen terhadap efektivitas iklan Google Ads pada sektor jasa konveksi khususnya dengan menggunakan metode atau model AIDA sebagai salah satu kerangka analisisnya. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam mengisi kesenjangan literatur sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha konveksi untuk mengoptimalkan strategi pemasaran digital supaya lebih relevan dan tepat sasaran. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap iklan Google Ads dalam mempengaruhi keputusan pembelian jasa konveksi. Adapun batasan masalahnya, yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada persepsi konsumen terhadap iklan Google Ads yang digunakan oleh Departemen Indonesia untuk mempromosikan jasa konveksi mereka. Nah, kemudian yang kedua, ada penelitian ini terbatas pada konsumen yang telah terpapar iklan Google Ads dalam rentang waktu kurang lebih 6 bulan terakhir. Kemudian yang ketiga, penelitian ini hanya mengeksplorasi persepsi konsumen dan tidak mengukur dari dampak finansial langsung iklan Google Ads terhadap peningkatan penjualan secara kuantitatif. Nah, adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap iklan Google Ads dan pengaruh pembelian dalam sektor jasa konveksi. Ya, manfaat penelitiannya yang manfaat praktis ini supaya semoga bisa menjadi sumber rujukan atau bahan referensi bagi siapa saja yang mau menambah wawasan mereka. Kemudian bagi peneliti baru, semoga penelitian ini bisa dijadikan referensi atau sumber rujukan nantinya untuk penelitiannya dengan topik yang tentunya relevan, baik sifatnya hanya melengkapi atau melanjutkan. Dan manfaat teoritisnya untuk pihak penulis ya, penulis berkontribusi pada pengembangan literatur bidang pemasaran digital, khususnya mengenai efektivitas iklan Google Ads dalam industri jasa konveksi di Departemen Indonesia. Kemudian manfaat bagi pihak perusahaan atau Departemen Indonesia ya, hasil penelitian ini nantinya semoga dapat membantu Departemen Indonesia dalam memahami bagaimana konsumen merespon iklan Google Ads yang mereka gunakan. Kemudian bagi manfaat pihak lain, hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi panduan praktis bagi pelaku bisnis konveksi lainnya untuk mengadopsi atau meningkatkan penggunaan iklan Google Ads dalam strategi pemasaran mereka.
khususnya dalam menjangkau lebih banyak konsumen serta tentunya meningkatkan penjualan. Nah, untuk bab 2 atau landasan teorinya ya, ini salah satunya ada 2 poin, yaitu yang saya bahas ada persepsi konsumen ya, dimana persepsi konsumen ini menurut Kotler dan Keller ini merupakan proses psikologis yang penting dalam memahami respon konsumen terhadap iklan digital. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses di mana seseorang atau individu memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi untuk membentuk suatu pandangan terhadap iklan. Kemudian ada juga peran Google Ads dalam pemasaran digital. Nah, dalam era digital ya, Google Ads ini menjadi salah satu alat yang penting untuk meningkatkan penjualan khususnya melalui media online dan dapat menargetkan konsumen secara spesifik. Nah, mengacu pada model AIDA, platform ini efektif dalam menarik perhatian, membangun minat, menciptakan keinginan, dan mendorong tingkat serta meningkatkan brand awareness dan konversi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sudah saya riset di sini ada Ika Sumiati yang melakukan penelitian dengan judul pengaruh daya tarik konten marketing dan harga terhadap minat beli konsumen pada merek tas Taesenyong yang store-nya berlokasi di Purwokerto. Nah, di sini dia menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian dia menunjukkan bahwa konsumen lebih tertarik pada konten marketing yang interaktif. Kemudian untuk yang kedua ada Afrizal Dwi Saputra di sini dengan judul analisis strategi pemasaran sablon Ripple of Justice melalui media online. Nah, hasilnya ya menunjukkan bahwa penggunaan iklan digital seperti Google Ads di sini berhasil meningkatkan jumlah pelanggan untuk jasa konveksi di tempat tersebut. Dan yang ketiga ada Nur Rahmah ya, dimana dia mengkaji sebuah analisis strategi pemasaran pada home industry teh merek Macan dan 3 Daun di Banyumas. Nah, di sini hasil penelitian dia menunjukkan bahwa digitalisasi iklan mampu memperluas target pasar dan meningkatkan penjualan produk konveksi. Ada juga Bella Anggriani yang berjudul strategi komunikasi pemasaran di Hotel Harper menggunakan iklan digital. Nah, hasil iklannya ternyata mampu menarik pelanggan baru serta meningkatkan brand awareness. Kemudian ada Kiki Rizky Hiola dalam strategi pemasaran digital melalui media sosial Kids ketika Sorowako di Probolinggo. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap iklan di medsos dapat meningkatkan loyalitas merek tersebut. Artinya hasil dari penggunaan iklan digital banyak yang positif ya tadi ya di beberapa penelitian terdahulu. Kemudian ini untuk kerangka berpikir dari penelitian saya menggunakan metode Fishbone ya, di mana di sini kita mulai dari susunannya ya, mulai dari persepsi konsumen ini nanti apakah berpengaruh terhadap efektivitas Google Ads, kemudian dari situ apakah berpengaruh juga bagi penjualan jasa konveksi terutama pada Dekarpen Indonesia. Jadi ini salah satu kerangka berpikir yang saya ambil yaitu Fishbone. Ya, untuk metodologi penelitian pada bab 3 ini adalah salah satu kalender yang saya buat target untuk mengerjakan tiap-tiap isian bab-bab yang ada pada skripsi kali ini, mulai dari penentuan judul sampai penyusunan bab 5 yang insya Allah bisa dikerjakan pada bulan Januari nanti. Nah, kemudian untuk populasi dari penelitian saya itu adalah bagaimana seluruh konsumen potensial atau pelanggar Dekarmen yang mereka itu pernah melihat atau sekilas tahu ya dari internet iklan yang dilakukan oleh Dekarpen Indonesia. Populasinya ya mencakup yang memiliki pengalaman langsung atau kesadaran terhadap iklan Google Ads ya, baik yang sudah melakukan pembelian maupun belum. Jadi semua konsumen yang sudah konversi untuk
melakukan pembelian ataupun mereka yang cuma baru lihat-lihat saja melalui iklan Google Ads dari The Garment Indonesia. Kemudian sebentar. Iya, saya lanjut di sini ya. Sedikit saya ulang ya, bagaimana populasi dari penelitian saya ini adalah seluruh konsumen potensial yang sudah terpapar iklan Google Ads dari The Garment Indonesia. Baik itu mereka yang sudah melakukan konversi pembelian ataupun mereka yang baru lihat-lihat informasi saja dari iklan Google Ads yang ditayangkan oleh The Garment Indonesia. Kemudian untuk sampel penelitian saya ya terdiri dari konsumen The Garment Indonesia yang telah melihat atau bahkan berinteraksi dengan iklan Google Ads. Intinya sudah chat WA melalui iklan Google Ads. Dan mereka yang bersedia memberikan wawancara informasi mengenai persepsi konsumen terhadap iklan yang ditayangkan oleh The Garment Indonesia. Dalam penelitian kualitatif, sampel dipilih secara purposive sampling ya. Artinya responden nanti dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang diantaranya pernah melihat atau mengklik iklan dari Google Ads The Garment Indonesia, memiliki pengalaman bertransaksi atau mempertimbangkan jasa The Garment Indonesia setelah melihat iklan tersebut. Kemudian mereka yang bersedia memberikan wawancara terhadap persepsi mereka dari iklan Google Ads di The Garment Indonesia. Ya, kemudian untuk teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan teknik wawancara ya, di mana konsumen nantinya akan diminta untuk memberikan ungkapan kesan, reaksi dan pendapat mereka bagaimana iklan Google Ads yang ditampilkan oleh The Garment Indonesia, termasuk beberapa elemen-elemen konten yang ada di website tersebut yang mungkin dianggap menarik bagi mereka atau dianggap kurang bermanfaat ya. Dan untuk teknik analisis data saya di sini saya seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, di mana saya menggunakan teknik pendekatan fishbone ya. Nah, prosesnya di sini meliputi reduksi data, pengelompokan temuan konsumen berdasarkan tema yang relevan dan penarikan kesimpulan. Nah, diagram fishbone ini nanti digunakan untuk memetakan hubungan antar faktor seperti dari kualitas layanan, pengalaman konsumen yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap efektivitas iklan Google Ads di The Garment Indonesia. Ya, sekian presentasi dari saya terkait hasil bab 1 sampai bab 3 dari penelitian skripsi saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.